Pengembangan ekonomi kreatif erat kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaganya serta lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi dan potensi ekonomi kreatif di Kalurahan tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumber daya manusia yang sudah maju dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut lebih berkembang. Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat melalui ekonomi kreatif, maka Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam arahannya beberapa waktu lalu pada acara kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau kita sebut GNPIP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2023 menyampaikan bahwa perlu adanya penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal atau keunikan teritori ekonomi untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Berbagai variabel inilah yang selanjutnya perlu diorkestrasi dengan kolaborasi dan sinergi dari para stakeholder terkait melalui kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan seminar nasional pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeksplorasi potensi dan peluang pasar pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku ekonomi kreatif terkait kreasi dan inovasi ekonomi berbasis budaya. Yang ketiga, mendorong stakeholder untuk berperan dalam memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif masyarakat berbasis budaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peserta seminar nasional pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya kita targetkan diikuti oleh 500 peserta yang berasal dari pelaku usaha ekonomi kreatif, instansi vertikal, ASN pemerintah, daerah, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia, pemerintah kalurahan se-DIY, perbankan, swasta, organisasi, komunitas, mahasiswa, serta akademisi dari perguruan tinggi. Semoga telah dapat terlihat urgensi dan nilai penting yang ingin diangkat melalui penyelenggaraan seminar nasional ini. Terlebih karena tentu kita semua telah membuktikan dari pengalaman pandemi COVID-19 betapa industri kreatif merupakan salah satu dari sedikit sektor yang mampu menjadi pelampung di saat bangsa kita terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Sehingga besar harapan saya agar momentum ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai kesempatan memantapkan komitmen, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, sekaligus sebagai pembuka jalan bagi kolaborasi dan sinergi yang lebih baik ke depannya. Akhirnya teriring doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya saya nyatakan resmi dibuka. Kami mengenai seminar nasional yang diselenggarakan dari pemerintah daerah
Istimewa Yogyakarta ini sangat bagus sekali karena ini sangat menopang atau menunjang dari program-program kami yang ada di Kelurahan Katungan, karena di Kelurahan Katungan ini banyak sekali inovasi yang nantinya akan kita kembangkan. Contohnya juga ada madu lanceng yang bisa nanti kita kembangkan, karena madu lanceng ini sudah menjadi unggulan nasional untuk di kelurahan kami. Kemudian juga ada kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah lain atau di kabupaten-kabupaten lain, terutama yang di madu lanceng, karena pengembangan kami untuk madu lanceng ini sudah berkembang untuk produksinya itu ke kabupaten-kabupaten lain. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk mengikuti seminar nasional tentang ekonomi kreatif ini. Ternyata setelah saya mengikuti seminar ini, baru sekali ini kami mengikuti, ini bisa membuka wawasan kami tentang ekonomi kreatif. Karena memang kami lurah di desa yang belum berkembang tentang ekonomi kreatif ini. Harapan kita dengan adanya seminar ini, saya bisa membuka wawasan. Dengan seminar ini saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah lain, dari kelurahan lain, sehingga kami bisa saling mengisi. Nah, kebetulan barusan saya juga komunikasi dengan teman dari Sleman. Saya tertarik sekali dengan apa yang mereka lakukan. Nah, untuk itu kami akan membawa teman-teman kami dari Kelurahan Cigading pergi ke Sleman hingga bisa belajar. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas disertakan atau diikutkan seminar ekonomi kreatif tingkat nasional ini, yang tentunya seminar tingkat nasional ini membawa atau membuat kami selaku lurah di Kelurahan Banjarjo bisa memahami apa tentang ekonomi kreatif yang dari narasumber yang sangat profesional, sehingga kami merasa terbuka, ada pemahaman atau pengetahuan yang baru berkaitan dengan potensi-potensi dan peluang yang ada di kelurahan kami, khususnya di Kelurahan Banjarjo. Dan tentunya kami nanti saya bisa mengembangkan apa yang ada di kelurahan kami maupun di kelurahan tetangga kami, sehingga kami nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kelurahan yang lain untuk mengangkat suatu potensi baik alam, budaya maupun manusianya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum. Memang betul bahwa kadang-kadang turut disebut oleh DIY dan semuanya berada di kabupaten.